Saat berdoa, umat di gereja Ortodoks juga Ustadz Yusuf bersujud, bilang layaknya sholat Kristen pada umat Muslim. pelagiat, Kristen pelagiat, Kristen pelagiat, Kristen pelagiat, Kristen pelagiat dari cara ibadah dan cara berpakaian umat Islam. Itu yang terus disuarakan oleh Ustadz Yusuf PI di beberapa videonya. Teman-teman sekalian, kita akan menanggapinya berikut ini. Kristen Ortodoks Syria dengan umat Islam. Ini nakal gitu loh. nakal. Aduh, ente kadang-kadang ya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini saya memberikan sebuah bukti bagi kita bahwa orang Kristen tidak menjiplak ataupun copy paste gitu ya. Atau plagiat ya, seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Yusuf PI dalam beberapa waktu yang lalu ya. Kita juga sempat bahas di video sebelumnya, di mana dia mengatakan bahwasanya orang-orang Kristen meniru Islam. Contoh dalam hal berjilbab dan berhijab, kemudian dalam azan, kemudian wudhu gitu ya, untuk membersihkan ya, cuci tangan, kumur air gitu. Mereka mengklaim bahwa orang-orang Kristen itu meniru dari cara-cara Islam. Padahal teman-teman sekalian, ini logikanya ngawur sekali. Karena orang Kristen jauh sebelum Islam ada, itu sudah ada dan sudah melakukan cara beribadah seperti itu. Ya, yang disebut dengan aliran gereja Ortodoks. Teman-teman bisa cari, dan untuk membuktikan hal itu ada beberapa cuplikan video mengenai gereja Ortodoks. Saya akan tampilkan buat kita di video kali ini supaya kita jadi pintar, jangan jadi kadal gurun yang pola pikirnya itu masih ke abad pertama gitu loh, atau mungkin di zaman manusia purba gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa-apa di situ. Sekarang udah dunia internet. Silakan belajar ya, sangat terbuka sekarang ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, langsung saja untuk kita menyimak videonya berikut ini. Publik tanah air. Sebagai salah satu sekte beragama, orang awam yang tidak paham pasti menyangka bahwa mereka beragama Muslim. Hal ini wajar karena penampilan dan sebagian dari ritual ibadah yang dilakukan sekilas mempunyai kemiripan dengan umat Islam. Namun jika sejarah ditelisik lebih jauh, Kristen Ortodoks Syria sudah ada sejak abad 5 Masehi, lebih tua dari agama Islam yang lahir pada abad 6 Masehi, seperti yang dikutip dari laman suaraislam.co. Meski terlihat serupa, perbedaan yang mendasar tentu ada pada akidah dan tata cara dalam menjalankan ritual keagamaan. Seperti apakah sekilas kemiripan Kristen Ortodoks Syria dengan umat Islam? Tegap, waspadalah. Umat Ortodoks memiliki cara beribadah yang berbeda dengan umat Kristen Katolik. Setiap perempuan yang beribadah di gereja Ortodoks diharuskan memakai penutup kepala. Barisan antara pria dan wanita di gereja ini juga harus dipisah. Di sisi kiri diisi oleh wanita, sementara pria berada di sisi kanan. Saat berdoa, umat di gereja Ortodoks juga bersujud, layaknya sholat pada umat Muslim. Romo, kalau masyarakat mayoritas orang awam melihat cara beribadah Ortodoks, kalau dilihat ada yang kemiripan dengan ibadah yang dilakukan oleh umat Muslim. Ya. Misalnya menadah tangan, tadi juga ada menadah tangan, lalu pakai penutup kepala gitu. Bagaimana Romo menjelaskan ini? Sebenarnya kita Ortodoks itu adalah melakukannya
sama dengan tradisi dari zaman dahulu. Jadi kita harus melihat sejarahnya zaman dahulu ya. Dari zaman dahulu itu agama Semitik itu, yaitu antara Kristen Ortodok, Yahudi dan Islam, itu mereka mempunyai kemiripan-kemiripan dalam hal ibadah. Mereka mempunyai kemiripan. Jadi yang memakai kerudung itu sebenarnya, yang pakai cadar itu pun sebenarnya bukan Islam saja. Yahudi dan Kristen itu Ortodok itu juga memakai kerudung dan memakai cadar sama. Mereka memakai. Kenapa? Karena memang agama Semitik dia akan mempunyai tradisi-tradisi yang seperti itu. Bahkan mengadakan tangan, bagaimana berlutut. Itu Tuhan kita Yesus Kristus ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa pun mengadakan tangan dia dan berlutut juga. Dan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim ataupun saudara-saudara kita umat Yahudi. Dan bahkan kita ketika berdoa untuk harian, kita juga ada yang namanya sujud sampai kepala menyentuh ke tanah atau menyentuh ke lantai. Berarti sujudnya sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita Muslim dan saudara kita umat Yahudi. Mereka melakukan hal yang sama juga. Jadi sebenarnya apakah kita meniru ataupun sebenarnya enggak, itu tradisi mereka kita sama-sama melakukan. Pada waktu itu kita sama-sama melakukan hal yang sama, apa yang dilakukan oleh Yahudi, kemudian apa yang dilakukan oleh Ortodok, kemudian apa yang dilakukan oleh Muslim. Jadi sama. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak membasuh tanganku dalam kemurnian ya Tuhan, dan aku hendak melayani di depan hadirat-Mu. Aku hendak mendengar suara kepujian-Mu dan memberitakan semua keajaiban-Mu. Ya Tuhan, aku telah mencintai keindahan bait-Mu, tempat di mana kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah kiranya Engkau menghancurkan jiwaku bersama orang-orang berdosa. Janganlah pula pada hidupku bersama orang-orang penumpah darah yang tangannya penuh dengan suap. Namun aku ini telah berjalan di dalam kemurnian. Tebuslah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Kakiku terletak di jalan yang lurus. Di dalam jemaat-Mu ya Tuhan, aku hendak memberkati-Mu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagi-Mu ialah kami, kemuliaan bagi-Mu. Ya Raja Sorgawi penghibur kebenaran yang hadir segala tempat, serta yang menulis segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta Sang memberi hidup. Datanglah dan tinggal di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Wow, teman-teman sekalian, luar biasa sekali. Teman-teman, jelas ketika kita menonton video ini, maka kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan gitu ya, wawasan bahwa orang Kristen sama sekali tidak meniru Islam. Misalnya Kristen sujud, ya itu bukan meniru Islam. Kristen menggunakan hijab dan jilbab gitu ya, penutup kepala ya. Itu bukan meniru Islam. Kristen sujud sampai mukanya ke tanah, ya itu bukan meniru Islam.
dan yang lain-lain teman-teman sekalian. Ada ajan Yahudi juga yang diposting di media sosial. Itu bukan meniru agama Islam. Karena agama Islam sekali lagi muncul di abad ke-6, akhir abad ke-6 atau bisa dikatakan awal abad ke-7. Jadi Kristen sudah lebih dulu ada. Ya. Dan itu orang Yahudi pun ya, kalau Yahudi yang ngomong pun masuk akal ya. Mungkin, oh orang Kristen Ortodoks tuh ikut-ikut kami Yahudi ya. Mungkin masuk akal. Tapi kalau Islam yang ngomong bahwa orang Kristen meniru Islam, ini harus diperbaiki cara berpikirnya. Ya, jadi dari video yang kita sudah tonton membuktikan kepada kita bahwa orang Kristen sama sekali tidak meniru Islam. Tapi Kristen sudahlah lebih dulu melakukan, barulah Islam melakukannya. Jadi sangat marah mungkin ya Ustadz Yusuf PI dan kawan-kawan, saudara-saudari saya Muslim, kalau saya katakan mungkin saja Muslim yang plagiat dari orang Kristen. Karena orang Kristen sudah lebih dulu melakukan hal seperti gerakan sholat, sujud, baju gamis, ajan, dan macam-macam gitu ya. Jadi mungkin lebih parah ya. Kalian bisa marah gitu. Tapi ketika kalian menuduh kami bahwa kami yang plagiat terhadap ajaran Islam dan metode ibadah Islam, itu keliru sekali. Contoh tuh, kayak pakai kubah di gereja. Ya, saudara-saudara saya Muslim di Indonesia seringkali berkata bahwa, oh, tiru-tiru itu masjid gitu ya, yang pakai juga kubah. Tidak. Lihat gereja-gereja di Timur Tengah. Semua pakai kubah. Ya, jadi teman-teman sekalian, mari sekarang udah era digital, jadi gampang sekali, sejauh jempol kok. Bagaimana model gereja Timur Tengah itu muncul. Bagaimana cara beribadah gereja Ortodoks itu nanti kalian akan menemukan baik di Google maupun di YouTube dan di media sosial yang lain. Jadi sangat gampang sekali teman-teman sekalian. Sehingga kita tidak saling mengkafir-kafirkan ya, saling menuduh, oh kamu plagiat, oh kamu meniru gaya kami gitu. Tidak sama sekali. Oke teman-teman sekalian, kiranya video kali ini boleh bermanfaat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.